Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya kembali dengan Amri Ilma di dalam personal blog saya. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang juz 6 ya, dalam seri 30 juz dalam 30 hari bulan Ramadan. Nah, sebelum memulai, saya kembali mengingatkan diri saya sendiri tentang motivasi ini, yaitu bahwa Al-Quran itu harus dipelajari dan ditadaburi, sehingga pertama-tama saya perlu memaksa diri saya sendiri untuk membaca dan mengetahui arti dari Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Nah, sebelum nanti insya Allah mudah-mudahan bisa melanjutkan dengan tafsir, dengan tadabur, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebagai orang awam yang masih perlu banyak sekali pendidikan agama dan juga memang tidak menekuni bidang profesional di bidang agama Islam, ini merupakan usaha ya agar saya bisa semakin memahami ajaran-ajaran agama Islam dan hikmah-hikmahnya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca doa belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan membaca doa agar dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu umatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Madil fiyya hukmuk. Hukummu berlaku padaku. Adlu fiyya qada'uk. Ketetapanmu kepadaku adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwalak. Sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Au allamtahu ahadam min khalqik. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. An taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi, penyejuk penyubur bagi hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jalaa huzni, pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjutkan ke juz 6, seperti biasa kita quick recap dulu juz 5 yang kemarin ya. Jadi mungkin yang ingin saya garis bawahi juga di sini yang saya coba pelajari lagi adalah di Al-Quran itu banyak sekali istilahnya ring composition atau sandwich atau struktur simetri ya. Jadi ada bagian yang di tengah, kemudian bagian mengapitnya gitu ya, yang itu simetri, membahas hal yang serupa, kemudian ditutup lagi dengan bagian-bagian luarnya gitu ya. Jadi yang sifatnya simetri. Nah, apabila kita lihat komposisi juz 5 kemarin ya, jadi ada 5 bagian, mulai dari bagian yang pertama gitu ya, itu hak perempuan dan keadilan domestik, yaitu ayat-ayatnya masih fokus pada hukum pernikahan, mahar, larangan memakan harta dengan batil, dan manajemen konflik suami istri. Tema utamanya dari bagian satu itu adalah melindungi pihak-pihak yang rentan dalam rumah tangga. Kemudian bagian kedua, ancaman sosial dan kemunafikan. Ini mulai keluar dari ranah rumah tangga, membahas interaksi sosial dengan tetangga, bahaya-bahaya kesombongan, kebusukan hati orang-orang yang hasad dari sebagian ahli kitab yang mencoba merusak tatanan sosial dari luar. Kemudian dilanjutkan dengan bagian ketiga, ini merupakan bagian intinya atau core-nya dari ring composition simetris, di mana ini membahas tentang kepemimpinan dan keadilan universal di ayat 58 dan 59. Nah, itu ayat 58-59 surat An-Nisa. 58 itu perintah mengembalikan amanah
kepada yang ahlinya dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan di ayat 59-nya itu adalah kemarin kita bahas hierarki ketaatan. Jadi taat dulu kepada Allah, baru Rasul, baru ulil amri atau pemimpin. Ini merupakan inti fondasi dari tata kelola operasional dan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kemudian bagian keempat itu simetris dengan bagian kedua, gitu ya. Jadi kalau tadi bagian kedua ancaman sosial dan kemunafikan, di sini menghadapi ancaman fisik dan juga kemunafikan, gitu. Jadi ancaman-ancaman nyata di lapangan, orang munafik, gitu ya, hukum perang, konfrontasi fisik, dan juga membela kaum yang tertindas. Dan yang kelima itu membahas balik lagi ke struktur ya bagian yang pertama, mirip dengan bagian yang pertama, yaitu kembali membahas hak perempuan dan keadilan absolut. Jadi bagian satu tadi ditutup di ayat 127. Kalau tadi bagian satu itu tentang hak perempuan dan keadilan domestik, di sini juga dibahas lagi di ayat 127. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para perempuan. Jadi Allah kembali membahas hukum-hukum perempuan, anak yatim, dan konflik rumah tangga serta perdamaian dari suami istri. Lalu ditutup dengan ayat 135, yaitu merupakan perintah sebagai saksi yang adil walaupun menentang diri sendiri, keluarga atau kerabat, gitu ya. Jadi prinsip-prinsip keadilan diulang kembali. Nah, itu sedikit tentang recap hari sebelumnya, juz kelima. Sekarang kita masuk quick preview dari juz ke-6. Jadi juz ke-6 ini mencangkup 2 surat ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu surat An-Nisa ayat 148 sampai 176 dan juga paruh pertama dari surat Al-Maidah ayat 1 sampai 81. Tema besar dari juz ini itu adalah Al-Uqud atau perjanjian kontrak, baik komitmen antara hamba dengan Sang Pencipta maupun komitmen peradaban antar manusia. Ya, di sini mungkin kita bisa bagi menjadi 6 segmen utama ya. Jadi segmen pertama itu ada penutup surat An-Nisa, isinya adalah pembersihan, teologi dan keadilan dalam berpendapat. Jadi di sini membahas berbagai macam hal, mulai dari Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan terang-terangan, seperti makian di publik. Terus kemudian kecuali oleh orang yang dizalimi. Ini landasan kebebasan berpendapat dan hak untuk menuntut keadilan bagi korban. Kemudian selanjutnya kecaman bagi mereka yang pilih-pilih dalam beriman, seperti beriman pada Allah tapi ingkar kepada Rasul, atau percaya pada sebagian nabi namun menolak nabi yang lain. Kemudian ada balik lagi ya, menceritakan kisah tentang pembangkangan sejarah Bani Israel, permintaan mereka melihat Allah secara fisik, menyembah anak sapi, melanggar larangan hari Sabat, hingga kebohongan mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam, padahal Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi karena kezoliman-kezoliman ini, banyak hal yang tadinya halal akhirnya diharamkan bagi mereka. Kemudian penegasan bahwa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itulah mata rantai yang sama dengan yang turun kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan nabi-nabi lainnya. Jadi ini adalah bantahan mutlak bahwa Islam itu adalah agama baru bagi kalangan Muhammad. Tidak ya, Islam ini adalah agama sejak zaman Nabi Adam. Ini adalah satu mata rantai yang sama dari wahyu-wahyu yang diturunkan dari Allah kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Kemudian peringatan teguran keras ya, agar kaum Nasrani itu tidak berlebih-lebihan atau ekstrim dalam beragama dengan menuhankan Isa Al-Masih sebagai Tuhan ya. Padahal Nabi Isa itu adalah Nabi Allah. Kemudian ditutup surat An-Nisa ke hukum keluarga, balik lagi ke hukum keluarga tentang pembagian waris bagi orang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Itu tadi yang bagian segmen pertama. Penutup surat An-Nisa, pembersihan teologi dan keadilan dalam berpendapat. Yang kedua, pembukaan surat Al-Maidah, deklarasi kesempurnaan dan juga komitmen. Jadi di sini ada ayat ketiga ya, seperti yang kita tahu bahwa membahas
detail gitu mengenai ayat dimulai dari membahas detail tentang makanan-makanan yang haram. Lalu di tengahnya terdapat deklarasi bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu gitu ya. Ini menandakan bahwa Islam itu sudah ditutup dengan sempurna. Jadi tidak perlu kita tambah-tambahkan lagi inovasi dalam beragama. Kemudian ada juga hukum diperbolehkan memakan sembelihan ahli kitab gitu ya, menikahi wanita-wanita suci dari kalangan ahli kitab, penjelasan teknis dan higienis tentang wudhu, mandi junub, tayamum, kemudian mengingatkan kembali komitmen bahwa terdapat pilar keadilan yang selevel dengan surat An-Nisa ayat 135. Itu janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi keadilan Islam harus berlaku bahkan untuk pihak yang bukan dari golongan kita sekalipun. Segmen ketiga itu menceritakan tentang cermin sejarah ya. Jadi batalnya kontrak ahli kitab. Allah memperlihatkan setelah Islam memberikan konstitusi yang sempurna, Allah memperlihatkan apa yang terjadi jika komitmen itu dilanggar. Jadi di sini Allah membedah bagaimana Yahudi dan Nasrani melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka mengubah kata dari tempatnya dan melupakan sebagian ajaran Allah. Kemudian Allah juga membantah klaim arogan mereka di ayat 18 yang mengaku bahwa kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Kemudian juga diceritakan kisah Nabi Musa yang memerintahkan kaumnya masuk ke Baitul Maqdis atau Tanah Suci, tapi karena mental mereka sudah rusak ya, karena perbudakan kaum Fir'aun, mereka menolak dan berkata bahwa pergilah engkau Musa bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Kami duduk menunggu di sini saja. Hukumannya mereka dikutuk tersesat di padang pasir, gurunti selama 40 tahun sampai generasi pengecut itu habis. Segmen keempat itu adalah nilai nyawa dan keamanan publik. Ini segmen tentang hukum pidana yang melindungi hak hidup dan harta manusia di bumi. Mulai dari sejarah pembunuhan pertama di bumi, jadi konflik itu tidak lahir dari perang besar, tapi dari sifat hasad atau dengki saat kurbannya Qabil tidak diterima. Qabil akhirnya belajar cara mengubur mayat dari seekor burung gagak. Kemudian juga ada kisah Qabil ya, kesimpulannya barang siapa membunuh satu jiwa manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Hukumannya pun sangat keras gitu ya, bagi mereka yang membuat kerusakan sistemik, merampok atau meneror keamanan publik. Kemudian ada perintah mencari wasilah atau jalan mendekat kepada Allah, ada ancaman neraka, ada syariat potong tangan bagi pencuri dengan syarat peradilan yang sangat ketat sebagai shock terapi bagi kejahatan yang merusak roda ekonomi masyarakat. Dan yang kelima, itu segmen sebelum terakhir ya, konstitusi peradilan universal mengatur bagaimana sistem hukum Islam berinteraksi dengan hukum agama lain. Jadi Allah menegur perilaku sebagian Yahudi yang datang kepada Nabi hanya untuk mencari second opinion hukum yang lebih ringan. Ya, Allah menegaskan bahwa di dalam Taurat pun sudah tertulis hukum kisos, yaitu nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata. Injil juga diturunkan sebagai pembenar. Kemudian ada juga puncak hierarki hukum Al-Quran. Al-Quran dideklarasikan sebagai muhaimin, batu ujian atau standar tertinggi yang mengoreksi dan meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Pemimpin diwajibkan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Dan terakhir segmen ke-6 ditutup dengan kebijakan luar negeri umat Islam. Ya, siapa yang boleh dijadikan kawan strategis dan siapa yang tidak. Jadi ada protokol loyalitas, larangan keras menjadikan Yahudi dan Nasrani yang konteksnya pada saat itu sedang bersekutu menyerang Islam sebagai aulia atau pemimpin pelindung aliansi strategis. Kemudian ada juga larangan bersekutu dengan orang yang menjadikan syariat Islam sebagai bahan tertawaan, ya. Teguran kepada Rasulullah agar menyampaikan wahyu secara total tanpa takut ancaman fisik manusia,
dan penegasan ulang bahwa ahli kitab tidak dipandang beragama sampai mereka benar-benar menegakkan isi Taurat dan Injil yang nanti pastinya akan menuntun mereka ujung-ujungnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Diulangi lagi bantahan keras atas ketuhanan Isa Al-Masih dengan logika sederhana. Ya, di sini disebutkan keduanya, Isa dan ibunya, biasa memakan makanan. Artinya Tuhan itu sebenarnya tidak butuh sistem pencernaan, tapi Nabi Isa masih makan seperti layaknya manusia yang lain. Kemudian di akhir juz ada ayat yang membahas tentang akar dari kehancuran peradaban. Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa karena satu penyakit utama mereka, yaitu mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Juz ditutup dengan menyoroti bahwa aliansi politik mereka dengan orang kafirlah yang memicu murka Allah. Baik, itu sekilas tentang preview dari juz ke-6. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca arti juz ke-6 dimulai dari surat An-Nisa ayat 148 sampai dengan Al-Maidah ayat 81. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Footnote, orang yang dizolimi boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa tentang keburukan-keburukan orang yang menzoliminya. Jika kamu, lanjut 149, jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Footnote, beriman kepada Allah namun tidak beriman kepada Rasul. Bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul-Nya. Dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian, kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah antara iman atau kafir. 151. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan Rasul-Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan suatu kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezolimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian, kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Footnote, patung anak sapi itu mereka buat dari emas untuk disembah. 154. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Footnote, hari Sabat adalah hari Sabtu, yaitu hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi. 155. Maka kami hukum mereka. Footnote, hukuman kepada mereka itu dalam bentuk melaknat mereka. Mereka disambar petir, menjelmakan mereka menjadi kera, dan lain sebagainya. Lanjut, maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan,
hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Footnote, mereka menyebut Isa putra Maryam itu Rasul Allah adalah sebagai ejekan, karena mereka sendiri tidak mempercayai kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini masih bercerita tentang orang Yahudi pada waktu zaman Nabi Isa. Lanjut ya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Footnote, ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi atas mereka. Footnote, setiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam sebelum wafatnya di akhir zaman, ketika nanti Nabi Isa turun kembali, bahwa dia adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebagian mufasir berpendapat bahwa mereka mengimani hal itu sebelum wafat. Ya, jadi nanti setiap orang Yahudi dan Nasrani di akhir zaman ujung-ujungnya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan mengakui bahwa Nabi Isa adalah Nabi Allah, Rasulullah, bukan anak Allah. 160. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Footnote, Allah berfirman langsung dengan Nabi Musa alaihissalam merupakan keistimewaan dari Nabi Musa. Dan karenanya Nabi Musa disebut Kalimullah. Sedang rasul-rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah dengan perantaraan malaikat Jibril. Dalam pada itu, Nabi Muhammad SAW pernah berbicara secara langsung dengan Allah pada malam hari, yaitu waktu Isra Mi'raj ya. Nabi Musa juga langsung berfirman, Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. 165. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir
dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ayat 171, ya. Bantahan Allah terhadap klaim ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di sini juga disebutkan ya tentang Trinitas gitu. Jadi janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Footnote-nya, jadi di sini janganlah kamu mengatakan Nabi Isa itu Tuhan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Dan juga di sini Allah menciptakan Nabi Isa diciptakan tanpa bapa dengan kun saja ya, kun fayakun, maka jadilah. Disebut mendapat tiupan dari Allah karena tiupan itu berasal dari perintah Allah ya, dengan tiupan roh darinya Nabi Isa diciptakan. Ayat 172, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Footnote, para malaikat yang terdekat kepada Allah itu adalah malaikat yang berada di sekitar Arash, seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. 173. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Footnote, kalalah adalah orang mati yang tidak meninggalkan bapa dan anak. Lanjut, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu separuh dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudari perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah
Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu tadi ayat terakhir dari surat An-Nisa, ayat 176 yang kemudian balik lagi ya, membahas tentang masalah waris dan keluarga. Ditutup lagi dengan hukum keluarga. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan surat Al-Maidah ayat 1 sampai 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Footnote, penuhilah janji-janji. Janji di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Footnote, syiar-syiar kesucian Allah adalah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji serta tata cara melakukan tawaf dan sa'i, tempat-tempat mengerjakannya seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bulan haram ialah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan peperangan. Lanjut. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban. Footnote-nya, hadyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti atau dam pekerjaan wajib yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. Lanjut, dan qoloid. Jangan mengganggu, tadi kan jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qoloid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Footnote-nya, qoloid adalah hewan hadyu yang diberi kalung agar diketahui bahwa hewan itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. Lanjut ya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Footnote, dimaksud dengan karunia adalah keuntungan yang diberikan Allah dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridhaan Allah ialah pahala amalan haji. Lanjut, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka kamu boleh berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, akhirnya membuat kita berbuat melampaui batas kepada kaum tersebut. Oke. Yang saya pahami di sini masih tentang prinsip keadilan ya. Kita jangan melampaui batas kepada bahkan golongan yang tidak kita sukai atau bahkan mereka menzolimi kita. Ayat ketiga, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengudi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah ayat terakhir yang turun di dalam Al-Quran ya, Al-Maidah ayat 3.
Ya, jadi isinya penegasan bahwa Allah telah menyempurnakan untuk kita agama kita, telah dicukupkan nikmatnya bagi kita dan telah diridhoi Islam menjadi agama kita. Lanjut ayat keempat, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Footnote, buruan yang ditangkap oleh binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikit pun oleh binatang tersebut. Ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Ya, jadi footnote, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, namun tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Jadi footnote-nya di sini adalah sakit yang tidak boleh kena air dan menyentuh perempuan menurut jumhur ulama ialah bersentuhan kulit. Sebagian lagi menafsirkan bercampur suami istri. Jadi ada perbedaan penafsiran di sini. Ya, jadi di sini yang saya pahami di sini adalah tata cara berwudu ya dan juga bertayamum. Dan di sini Allah menegaskan bahwa itu semua diperintahkan bukan untuk menyulitkan, tetapi karena Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi ini bagian dari kesempurnaan nikmat Allah dan marilah kita syukuri kebiasaan berwudu kita minimal 5 kali dalam sehari ya, apabila kita mau sholat wajib gitu ya. Ini adalah penyempurnaan nikmat Allah bagi kita agar kita bersyukur, agar kita bersih ya. Ayat ke-7, dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu,
ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wahai ahli kitab, oh people of the book, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi di sini saya pahami Nabi Allah, Rasulullah itu membawa berita gembira dan membawa peringatan ya, dengan wahyu-wahyu yang diturunkannya, dan tentu saja dengan kitab Al-Quran yang telah diturunkan, kitab terakhir dari Allah kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Ayat 20, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Footnote, tanah Palestina itu ditentukan Allah bagi kaum Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah. Ayat 22. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam.
kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Ya, jadi ini menceritakan kisah Nabi Musa dan kaumnya pada waktu itu, di mana orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, disuruh untuk masuk ke Palestina yang telah ditentukan Allah bagi mereka, dan jangan berbalik ke belakang karena takut ada musuh di Palestina di sana. Namun mereka malah berkata bahwa sesungguhnya di dalam negeri itu tadi gitu ya, di Palestina ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana baru kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapankun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Dan dia Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ya, di sini kita sudah masuk kisah yang baru. Footnote-nya para mufasir mengatakan kedua putra Adam itu adalah Habil dan Qabil. Lanjut, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil diterima dan yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Footnote, yakni membunuh bukan karena kisos ya, tadi membunuh, jangan membunuh. Barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, maksudnya kisos. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israel saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah seperti membunuh semua manusia. Begitu juga sebaliknya, memelihara kehidupan seorang manusia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Ayat 33, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Footnote, memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan kejahatan sekali lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
Ayat 34, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ayat 35. Setelah perintah bertakwa dengan cara mencari wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ayat 36, sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menembus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Orang-orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini kita cek sedikit ya. Jelaskan maksud dari surat Al-Maidah. Tadi Al-Maidah ayat 39. Jadi di situ ada ayat 38 hukum potong tangan. Ya, tadi. Jadi tafsirnya itu meskipun ayat ini tampak sangat keras, para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan lainnya menjelaskan bahwa hukum ini tidak dijatuhkan sembarangan. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi sebelum vonis potong tangan dijatuhi. Nisab batas minimal, harta yang dicuri harus mencapai nilai tertentu. Dalam hadis disebutkan minimal 1/4 dinar emas. Tempat penyimpanan, barang tersebut harus diambil dari tempat penyimpanan yang semestinya, misalkan uang di dalam brankas, bukan uang yang tergeletak di jalan. Status kepemilikan, pencuri tidak memiliki hak atau andil dalam harta tersebut, misalnya bukan mencuri harta bersama atau karena kelaparan yang sangat ekstrim. Pembuktian, harus ada 2 saksi adil atau pengakuan tanpa paksaan. Dan juga ayat 39, pintu taubat dan perbaikan. Menunjukkan kasih sayang Allah setelah ketegasan di ayat sebelumnya. Ya, jadi di sini ada taubat dan islah. Taubat saja tidak cukup, pelaku harus memperbaiki diri. Dalam konteks hukum ini berarti mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemiliknya. Kemudian status hukum dunia dan akhirat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika kasusnya sudah sampai ke pengadilan dan terbukti, hukuman fisik tetap dijalankan sebagai penggugur dosa di akhirat. Namun jika pelaku bertaubat dan mengembalikan harta sebelum kasusnya dilaporkan ke pengadilan, maka pintu maaf masih terbuka lebar. Konteks sejarahnya, mengapa ayat ini turun? Ayat ini turun dalam lingkungan masyarakat di mana pencurian bisa memicu perang antara suku yang berkepanjangan. Dengan adanya hukum yang tegas dan terukur dari otoritas pusat, aksi main hakim sendiri dan dendam antar kelompok bisa dihentikan. Jadi di sini juga dijelaskan ya,
hubungan struktural dalam juz 6 tadi. Ayat 32 membahas perlindungan terhadap nyawa, kisah Habil dan Qabil. Ayat 33 membahas perlindungan terhadap keamanan publik. Ayat 38-39 membahas perlindungan terhadap harta. Jadi Allah menyusun urutan ini untuk menunjukkan bahwa sebuah peradaban yang stabil hanya bisa tegak jika nyawa, keamanan, dan harta rakyatnya terjamin oleh hukum yang kuat. Baik, kita lanjutkan ke ayat 39 sudah tadi 40 ya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk disesatkan, maka engkau tidak akan mampu menolongnya dari Allah sedikit pun. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Footnote-nya, orang-orang Yahudi sangat suka mendengar perkataan-perkataan pendeta mereka yang bohong atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. Mereka sangat suka mendengar perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bohong yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena sangat benci kepadanya, atau sangat suka mendengar perkataan Nabi Muhammad untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi itu datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang fasik. Footnote, pengikut-pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah di dalam Injil, sampai kemudian kepada masa itu diturunkan Al-Quran. Kemudian orang-orang fasik itu, orang yang tidak memutuskan menurut hukum Allah itu ada 3 macam.
Yang pertama, karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam ini kafir. Yang kedua, karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain, dinamakan zolim. Dan yang ketiga, karena fasik, sebagaimana terdapat dalam ayat 47 surat Al-Maidah ini, yaitu orang-orang yang lalai, fasik. 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara dengan menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu beritahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ayat 51 ini konteks sejarahnya turun pada fase Madinah di mana kondisi politik sangat cair dan penuh ketegangan. Saat itu umat Islam berada di antara dua kekuatan besar, kaum musyrik Mekah dan kelompok-kelompok ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani di sekitar Madinah yang mulai membangun koalisi untuk memojokkan posisi kaum muslimin. Beberapa orang muslim saat itu merasa khawatir akan keselamatan mereka, lalu terpikir untuk mencari perlindungan atau membangun aliansi rahasia dengan pihak-pihak yang sebenarnya sedang memusuhi Islam sebagai cadangan jika umat Islam kalah. Nah, di sini juga ada kata tentang aulia ya, bentuk jamak dari wali, yaitu merupakan pemimpin otoritas politik, sekutu strategis atau aliansi militer, teman setia yang memegang rahasia internal, pelindung. Jadi para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang di sini bukan berteman biasa, berbisnis atau bekerja sama dalam urusan kemanusiaan, melainkan menjadikan pihak luar sebagai aliansi strategis atau pelindung yang kepadanya kita menggantungkan nasib umat dan membocorkan rahasia negara atau organisasi. Ayat 52, maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendatangi mereka Yahudi dan Nasrani secara seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang-orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar bersama kamu, segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir.
yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta seraya tunduk kepada Allah. Ayat 55, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk balasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Footnote, orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabat yang dijadikan kera dan babi tadi ya. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 65. Ayat 61, dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman. Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka, orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Footnote, maksudnya adalah kikir. Lanjut, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal, kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Footnote,
niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah. Itu maksudnya Allah memberikan rahmatnya dari langit dengan menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya melimpah ruah. Ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Footnote, memelihara Rasulullah dari gangguan manusia, maksudnya tidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Ayat 68, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Footnote, mengambil perjanjian dari Bani Israel itu adalah mereka beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. 71. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima tobat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku, Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Di sini sudah beberapa kali ya, di juz 6 ini ada beberapa kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bantahan-bantahan Allah terhadap ketuhanan dari Nabi Isa. Tadi ayat 72 dan 73. Sekarang lanjut 74. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Footnote, keduanya biasa memakan makanan itu bahwa Nabi Isa alaihissalam dan ibunya adalah manusia yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum, dan sebagainya. Kalau seandainya Nabi Isa itu adalah Tuhan, tentunya Nabi Isa tidak perlu memakan makanan. Ayat 76, katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah makhluk selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
Ini ada beberapa perintah terkait dengan jangan menyekutukan Allah ya, menyembah yang lain. Terutama di sini fokusnya terkait dengan Nabi Isa. 77. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan, ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah dan mereka akan kekal dalam azab. Terakhir, ayat 81 surat Al-Ma'idah di juz ke-6 ini. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia, tetapi banyak di antara mereka merupakan orang-orang fasik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan membaca terjemahan bahasa Indonesia dari juz 6 Al-Qur'an ini ya. Tadi kita review sedikit lagi ya gitu ya. Mungkin juga sekalian kesimpulan melihat alur struktur dari juz 6 ini gitu ya. Logika pembuatan sistem yang solid. Alurnya tuh sangat presisi, mulai dari pembersihan file yang corrupt. Jadi akhir surat An-Nisa itu sebelum sistem baru diinstal ya, kalau di komputer gitu ada sistem yang corrupt, Allah membersihkan dulu pemahaman teologi yang rusak. Dalam hal ini menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, ada penyalipan palsu, kemudian juga Trinitas gitu ya. Baru kemudian setelah dibersihkan secara tauhid, di sini ada tanda tangan kontrak yaitu Al-Maidah di awal gitu ya. Jadi penuhilah janji atau akad dan juga deklarasi kesempurnaan agama di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian kita melihat lagi ada audit sejarah lagi di bagian pertengahan dari juz 6 ini yang ada beberapa kisah-kisah historis gitu ya, Nabi Musa di gurun, yang pada waktu itu menyerukan kaum Yahudi untuk masuk ke tanah Palestina, namun mereka nggak berani karena waktu itu ada penguasa di sana, dan malah nyuruh Nabi Musa berperang sendiri gitu, berdua saja dengan Allah, dan akhirnya mereka dihukum tersesat di gurun pasir selama 40 tahun. Ada juga kisah Habil dan Qabil. Ya, jadi ada beberapa kisah-kisah terdahulu sebagai case study agar peradaban baru yang dibentuk melalui Al-Quran dan Islam ini tidak mengulangi kesalahan-kesalahan generasi sebelumnya. Kemudian juga di akhir juz ada beberapa hukum-hukum kisos ya. Kemudian deklarasi bahwa Al-Quran ini merupakan satu standar tertinggi, batasan-batasan politik dengan siapa boleh beraliansi. Dan kemudian kalau sebelumnya di juz 5 ada perintah untuk berlaku adil di ruang-ruang keluarga, sosial dan sebagainya, juz ini juga kembali menyerukan berlaku adil bahkan kepada musuh dan orang yang paling kita benci sekalipun. Islam menyeimbangkan antara emosi cinta ataupun emosi benci itu tidak merusak neraca keadilan seorang pemimpin. Oke, baik, mungkin itu adalah membaca arti dari juz 6. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil banyak hikmahnya, dan tentu saja
mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini ya, karena kalau hanya dengan membaca sekali saja, minimal saya berusaha tahu dulu apa itu maknanya dalam bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan saya berdoa bahwa suatu saat saya bisa kembali mereview satu persatu dengan detail dan dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Kita semua dimudahkan dalam memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.